Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, kita akan membahas tentang cara menyembelih hewan. Selama ini kita banyak yang menyerahkan kepada orang lain, mungkin dilatar belakangi karena kasihan, karena tidak tahu, kita serahkan sama orang lain. Celakanya orang yang kita serahi pun ternyata juga baru belajar cara menyembelih. Karena itu berani atau tidak kita menyembelih, paling tidak kita tahu, sehingga ketika hewan yang kita miliki atau milik kita disembelih oleh orang lain, kita tahu sah atau tidak. Kan baru saja Idul Kurban, jadi banyak peristiwa. Ada yang baru digorok, besoknya sudah loncat. Gimana tuh? Ada yang baru digorok, sudah selesai, padahal baru jalan pernapasan saja yang terputus, yang lain belum. Gimana itu? Para jemaah sekalian, untuk membahas itu kita mengambil rujukan dari kitab Bidayatul Mustahid wa Kifayatul Muqtasid, karangan Ibnu Rushd dalam Madhab Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Ittafaqu ala anna dzabaha alladzi yaqta'u fihil wadajan wal mari wal khulqub. Ulama sudah sepakat. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama Hanafi, ulama Maliki, ulama Syafi'i, ulama Hambali, dan ulama-ulama yang lain sepakat ya, bahwa penyembelihan yang sah itu kalau 4 hal ini terputus. Ini disepakati. Jadi paling aman hewan sembelihan kita itu sah dan halal dimakan dagingnya kalau 4 perkara ini terputus. 1. Al-wadajan, saluran darah. Ada sini, ada 2 saluran darah di sini. Terus yang kedua, wal mari, saluran makanan. Jadi kalau makan lewat saluran itu harus putus. Saluran makan harus terputus. Saluran darah yang mengalir ke atau ya jantung ya, itu harus terputus. Tadi yang disebut al-wadajan, al-mari, kemudian al-khulqum, saluran nafas. Jadi 4. Saluran darah ke jantung atau jantung ke saluran ini, pernafasan, jalur makan. 4. Nah, ini yang disepakati ulama. Kalau sampai ada yang belum, sebagian ulama nanti mengatakan tidak sah sembelihan itu. Tanda-tandanya apa? Gampang. Kalau ayam. Kalau ayam itu disembelih nggak mati-mati, kepalanya terangkat, bahkan masih bisa lari, itu pasti saluran darahnya al-wadajah ini belum putus, Pak. Jadi ketika saluran darah ini belum putus, walaupun saluran pernafasan dan makannya sudah terputus, itu dia akan mati juga, tapi lama. Karena dia nggak bisa nafas kan, mati dia. Saluran makan itu nggak masalah sebenarnya, karena apa? Nggak makan, hanya entarnya karena nggak bisa makan dia mati. Tapi sekalipun sudah terputus ini tadi, kalau saluran darahnya 2 saluran darah belum terputus, kepala ayam, kepala kambing, kepala sapi, kepala kerbau masih terangkat. Lihat pemotongan ayam itu kan.
kepalanya pasti terangkat, dia masih gini, itu pasti kanan kirinya belum. Oh, berarti nggak aman. Mestinya para penjaga atau pedagang ayam, pemotong ayam itu belajar dulu biar benar-benar. Buktinya itu tadi, ayamnya masih ngangkat kepalanya. Itu menunjukkan bahwa urat kanan kiri tadi masih tersambung. Nah, jadi darahnya masih nyambung, makanya dia masih ngangkat kepala. Tapi kalau terputus empat-empatnya, saluran darah 2, pernafasan 1, jalan makan 1 terputus, maka dia mati. Dan nggak lama, karena udah nggak bisa ngangkat kepala aja. Bisa ngangkat kepala. Itu yang disepakati ulama. Ada yang dipersilihkan bagaimana kalau yang terpotong 2 sekalipun mati. Gitu. Kita lihat. Menurut madhab Malik, ini dari kalangan Al-Maliki, kita lihat. Fa'innal masyhura am Malik fi dzalika wa qat'ul wadajain wal khulqu. Menurut madhab Malik yang paling pendapat yang paling terkenal diakuin oleh mereka, itu halal dagingnya hewan tuh kalau disembelih, dan ketika disembelih itu sudah terputus saluran darah kanan kiri tadi. Wal hulkum, saluran darah dan saluran nafas. Ternyata saluran nafas inilah yang menentukan. Makanya saluran nafas ini kalau terputus itu halal, tapi kalau saluran nafas tidak terputus tapi dicekik, itu namanya al-huknah, dicekik, haram. Maka saluran nafas harus terputus, ya, biar enggak lama-lama matinya. Maka saluran kanan kiri di saluran darah yang mengarah ke jantung terputus, cukup 3 saja dalam madhab Malik. Tapi sebagian madhab Malik lebih amannya lagi, katanya 4-empatnya dipotong. Caranya bagaimana? Ini leher, Pak, leher ayam ya, leher ayam nih, leher ayam ini kepalanya. Itu kita menyembelih, tangan kita ini megang ini, lerut nih, urat kanan kiri kita tarik ini, ret ke depan sini, jadi biar ngumpul jadi satu. Pastikan seperti itu, baru digorok. Bismillah, Allah Akbar. Itu sekali terputus nggak apa-apa, tapi kalau dibolak-balik kiri, yang penting dalam madhab Syafi'i pesonya tidak lepas. Ya, tadi ototnya kanan kiri, al-mari, al-hukum, al-wadajan, 4 ya, kita tarik begini ke depan, langsung dikorok, putus. 4 saluran diputus. Kalau kita lihat belum putus, baru ditarik. Mau berapapun yang penting tidak lepas. Bagaimana kalau besok ini lepas? Kasusnya banyak kemarin tuh di pemotongan hewan kurban. Kasus nih, sebenarnya tidak masalah peso. Ini dalam madhab Syafi'i sangat hati-hati. Peso jangan lepas. Sapi limusin 1 ton 300, gede tuh Pak, kepalanya sakmene, lehernya juga gede, pesonya saupil. Dia enggak masalah, oke, asalkan 4 tadi, al-hulkum, al-wadajan, al-mari, jadi 1 terpotong. Tapi kalau pesonya segini bagaimana? Ini harus dievaluasi. Itu. Maka enggak mati-mati. Gitu. Kalau sapi lehernya segede itu, kita tidak bisa memperkirakan atau mengumpulkan al-wajadan, urat kanan kiri tadi, kemudian al-khulqum, jalan pernafasan, terus jalan al-mari, jalan
makanannya. Ya paling tidak pesonya besar dong. Wah, gitu. Engkau sapi segede itu, pesonya seupil. Jadi yang lihat saja dari gak yakin akhirnya. Ini penting. Dalam mazhab Syafi'i, kasus peso kecil atau peso besar begitu digorokkan, loncat, ini jadi masalah. Walaupun dalam mazhab lain la ba'sa halalun, tidak jadi masalah peso loncat, kan yang penting sudah terpotong. Ada kurang sedikit betulin lagi. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh 2 kali apalagi 3 kali, karena itu menyakitkan hewan. Sekali. Ya, jadi peso itu dianggap sekali ketika tapi belum diangkat ret itu dianggap sekali, Pak. Nih. Nah, lihat orang yang motong ayam gini, diikat kakinya banyak-banyak, dimasukin apa itu? Apa itu yang itu loh, Pak? Gitu, dimasukkan ke situ talinya, kepalanya set. Nah, mungkin juga terpotong 4-4-nya. Gitu. Tapi kasusnya itu terlalu sering. Kalau terlalu sering, jangan lakukan itu. Banyak ayam itu masih hidup, matinya lama. Jangan-jangan seperti itu. Mazhab Syafi'i sangat hati-hati, pastikan 4 saluran tadi terpotong. Ya. Tuh. Dalam mazhab Malik tadi 3 saja, al-wadajain, al-hukum. Udah terpotong. Itu cukup, pernafasan pasti mati. Yang mempercepat urat lehernya ini tadi. Saluran makan gak kepotong, ternyata menurut penelitian tidak apa-apa. Karena apa? Kan gak makan lagi. Gitu. Jadi kalau gak dipotong itu gak apa-apa, karena apa? Gak makan lagi. Yang jelas membuat dia mati adalah pernafasan dengan masuk akal. Maka untuk amannya mazhab Malik yang tadi yang tidak masyhur berpendapat seperti itu, tapi muridnya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i 4-4-nya harus terpotong, dan cara memotongnya harus sekali, jangan sampai pesonya loncat. Bagaimana menurut mazhab Hanifah? Wa amma Abu Hanifah tafaqala al-wajibu fit tabqiyah wa qat'u salasatin minal arba' imal khulkum wal wadajan wa imal mari. Jadi menurut mazhab Abu Hanifah yang harus dipotong saat menyembelih itu adalah paling 3 dari yang 4. 1 al-khulkum tadi. Ya, al-khulkum wal wadajain. Al-hukum itu jalan pernafasan. Ini penting. Pernafasan harus dipotong. Sama gitu. Terus al-hukum al-wadadain, urat kanan kiri tadi. Kanan kiri baru jalan makan. Itu mazhab Hanafi. Jadi yang terpenting ternyata pernafasan, terus ini Pak. Adapun jalan makan kalau tidak terputus atau terpotong tapi enggak semuanya, itu kan untuk makan. Dan setelah disembelih kan enggak makan, enggak ada gunanya gitu. Jadi yang terpenting ternyata adalah pernafasan dan itu yang disepakati oleh ulama tadi, 4 urat kanan kiri, darah ya, jaluran darah, pernafasan dan jalan makan. Itu yang harus terpotong dan disepakati ulama. Dan setelah itu terserah kita berani atau tidak.
Katanya gagah berani, begitu memotong kambing dia minggir. Wah, ini lagi apa? Katanya jamaah. Tapi ada yang semangat anak muda, kepengen nyembelih sendiri. Wah, ini juga penting Pak. Belajarnya perlu kita kasih penghargaan. Walaupun apa itu namanya masih belajar, semangatnya. Megang pesonya aja udah, pesonya yang dipegang kenceng begini, bukan tekanannya. Padahal yang penting tekanannya itu. Bukan kok pesonya dipegang kenceng begini. Belum apa-apa sudah begini, ya kan? Goroknya nggak ada tenaga, yang penting tuh goroknya. Tepat tadi yang 4 dikumpulkan lalu digorok dengan tenaga. Bukan megang pesonya yang udah. Ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa melakukan penyembelihan hewan apapun dengan syariat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.